Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Apa itu? Kira-kira pemilu di tahun ini ada kecurangan nggak? Oh, soal kecurangan ya? Iya. Oh, pilpresnya atau pilcalegnya ini? Pilpres. Oh, pilpresnya. Iya. Oh, pilpres. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah untuk pilpres kali ini akan ada kecurangan-kecurangan atau tidak? Maka sebenarnya ini ya kita kan kepinginnya sih pemilu itu harus jujur, ya, harus adil, transparan, kemudian berjalan dengan baik, ya, sebagaimana yang masyarakat inginkan. Tetapi, nah di situ dia. Nah, tetapi bahwa kecurangan-kecurangan itu bisa saja terjadi, ya. Karena kalau kita bicara terkait dengan presiden, pemilihan presiden, biasanya dalam koridor atau dalam konteks bermain dan sistem yang dijalankan oleh orang yang sedang berkuasa, ya, ini sedang berkuasa ini ceritanya, maka kemungkinan itu selalu ada, ya. Nah, ingat, kemungkinan itu. Jadi, tapi bukan pasti. Nanti kalau pasti kita langsung diculik ini kan gitu. Kemungkinannya. Nah, gini. Biasanya dalam konteks penguasa, ya, mereka itu punya segala-galanya. Ya, yang namanya punya segala-galanya itu pasti punya uang, ya. Nah, dia punya uang nih. Karena uang ini yang bisa mengatur semuanya. Punya uang dan punya sistem. Inilah tentang kekuasaan. Ada uang, ada sistem. Dan ini dimainkan secara sistematis. Dan biasanya kecurangan itu dilakukan secara masif. Nah, kita maunya sih jangan ada kecurangan, karena begini, nanti kembalinya kalau yang namanya curang itu kan berarti sesuatu yang melanggar, ya, melanggar tata tertib, ya, atau tertibnya, ya, melanggar pedoman-pedoman yang sudah disepakati bahwa pemilu jangan curang, pilpres jangan curang. Tapi bahwa pilpres itu terjadi kecurangan, nah ini kan persoalannya gini. Ketika penguasa punya sistem yang kemudian bisa dikendalikan oleh kekuatan keuangan, maka bisa saja kecurangan pasti terjadi. Nah, misalnya, ya, pada lembaga tertentu, ya, kalau kamu kepingin selamat, kamu ingin aman, kamu ingin langgeng, kamu ingin lanjut, maka, nah itu dia, di situ dia. Jadi ada bisikan, ada pesanan, maka tolong kondisikan. Nah, ketika pakai bahasa kondisikan, kalau sudah kata kondisikan, maka di sana pasti ada deal. Nah, kalau orang Jawa bilang wani piro. Nah, di situ dia masalahnya, ya. Oke lah, misalnya itu dalam konteks ke pilpres. Nah, untuk caleg aja ini luar biasa ini caleg ini. Untuk pemilihan anggota legislatif, baik dari mulai pemilihan daerah tingkat 2, ya, atau DPRD kabupaten kota, kemudian provinsi, kemudian RI, ya, semua bermain, dan ini pasti akan bermain dengan sistem, ya, politik uang, ya. Jadi politik uang. Nah, masyarakat ini sekarang ini gini, kalau sudah pakai bahasa wani piro, nah itu dia, ya, wani piro artinya berani berapa bayarnya, maka caleg-caleg yang punya cukup uang, yang punya kekuatan finansial yang banyak, maka ini punya peluang besar dia. Tapi kalau caleg-caleg yang modal dengkul, udah lagi gigit jari ajanya itu, ya. Caleg yang tidak punya kekuatan finansial, sepertinya ya ini ngos-ngosan lah. Sistem yang mau dipakai dengan cara apapun itu udah berat. Karena begini, karena masyarakat ini entah kapan dimulainya, ya, saya pun nggak tahu. Tapi yang pasti ketika untuk pemilihan anggota legislatif, ya, di mana ini langsung masyarakat bisa memilih,
yang terjadi hari ini ya kondisinya seperti ini. Jadi masyarakat nanti pada saat mau detik-detik pemilihan caleg itu mereka sudah menunggu. Nah, mana yang ada siramannya? Nah, itu tadi. Ya, atau itu tadi Wani Piro tadi. Nah, ini aduh, nggak tahu nih bagaimana cara bisa menghilangkan hal seperti ini. Masyarakat tidak lagi melihat kualitas dari calon ini tadi ya, calon pemimpin ya ataupun calon anggota-anggota DPR. Nggak melihat itu, nggak melihat kualitasnya, kemudian integritasnya atau mungkin kredibilitasnya atau kapabilitasnya, nggak melihat itu. Masyarakat ini udah kacau nih sekarang nih. Ya, yang dilihat adalah Wani Pironya. Nah, disitulah dia sekarang nih. Makanya gimana lah ke depan bangsa ini akan dibawa kalau memang kondisinya akan semakin masif dan makin parah seperti ini. Jadi orang-orang yang berkompeten itu nggak bisa jadi nggak punya kesempatan atau nggak bisa jadi apa-apa. Karena apa? Kalah dengan orang goblok yang uangnya banyak. Nah, seperti itu dia. Makanya kecurangan itu udah sekarang aja pun udah kelihatan di depan mata. Ya, sangat kelihatan sekali. Entahlah kalau memang sudah ridho dari Allah, ya ada orang yang sangat baik sekali, orangnya jujur, amanah, kemudian orangnya nggak neko-neko, nggak macem-macem, tiba-tiba dia mungkin bisa jadi anggota DPR, itu sudah jadi kehendak Allah, jadi itu mungkin sudah takdir dia. Tapi sekarang ini itu payah ketemunya, yang ketemu itu sekarang ya orang goblok ya, yang secara IQ mungkin nggak terlalu pinter, mungkin bahkan berkomunikasi pun mungkin juga nggak terlalu luar biasa retorikanya, tapi kemudian bisa duduk, nah ternyata di belakang itu uangnya banyak. Nah, jadi kalau hari inilah misalnya kita logika aja, untuk kelas DPRD aja, DPRD tingkat 2 ini kalau nggak 100.000 nyogok, nah gitulah ya, kalau nggak bayar 100.000 kayaknya kecil kemungkinan itu dia ya. Jadi kalau 100.000, sementara yang mereka butuhkan itu minimal sekitar 8.000 suara ya, 8.000 suara, walaupun ada yang 3.000 pun udah duduk. Nah sekarang kalau misalnya 8.000 itu kan syarat ya, syarat misalnya dia di nomor 4 untuk bisa duduk itu misalnya 8.000 atau 10.000 ya. Rata-rata semua input data untuk caleg ini 10.000 lah rata-rata ya. 10.000 dikali 100.000 udah 1 miliar. Nah, ya. Sudah 1 miliar, itu sudah besar sekali angkanya. Jadi harus punya uang minimal 1 M. Itu baru hari H, belum persiapan baliho, spanduk, ya, bayar tim relawan yang ini tadi yang mau masang baliho, ya, masang spanduk, beli ininya, beli kayunya. Wah, itu angkanya besar sekali, makanya kos politiknya itu harus besar. Kalau ya istilahnya modal cekak, udah berat. Nah, itu dia, Bang. Jadi memang sekarang ini kita udah fenomenanya kok bisa seperti ini gitu. Ya kita sebenarnya nggak maunya ya pemilu itu jurdil ya kan, jujur dan adil. Ya, jujur, terbuka dan transparan. Jangan ada yang dikorbankan orang yang punya kapasitas kemudian kalah dengan orang goblok yang punya uang. Tapi inilah yang terjadi hari ini, Bang. Jadi kita memang agak bingung juga sekarang ini. Ya. Nah, jadi kalau mau cari yang bersih-bersih aja udah berat, karena memang ya satu memang anggota dewannya yang memang berambisi untuk duduk, jadi berapapun modal nggak jadi masalah, itu dia. Dan masyarakatnya itu tidak melihat lagi kualitas. Mereka melihat ya udah siapa yang bertamu nanti assalamualaikum atau selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, datang ke rumah ya kasih amplop, tengok ya 100.000. Nah gitu-gitu dia sekarang. Nah itulah yang dipilih. Dan sekarang ya ada orang yang diam-diam aja, dia nggak perlu tebar baliho, dia nggak perlu dia. Tapi hari H nanti dekat TPS dia ngasih dia lewat relawan-relawan yang dipercaya sama dia, ya kan? Dikantonginya uang sama dia 100 juta, udah ini untuk 1.000 orang misalnya, tangtung, gitu. Yang gitu pula yang jadi, dan itu pengalaman kita lihat sendiri. Tahun 2019 kita melihat sendiri di mana nggak nampak balihonya loh kok jadi anggota DPR gitu. Karena kan kita suka keliling nih kemana-mana.
kok bisa? Rupanya ada TS-TS yang dia sangat percaya, yang pada hari H dia kantongi uang banyak, langsung tanya ke to the point sama masyarakat, siapa bu calonnya? Belum ada, nah langsung, gitu-gitu dia. Jadi sekarang itu seperti itu. Jadi kalau mau cari yang jujur dan adil udah berat sekarang. Jadi pesimis kita. Jadi walaupun misalnya ada kawan-kawan di luar sana yang mau nyalek dengan kemampuan dan kapasitas yang luar biasa pun bisa kalah dengan uang pada hari H itu. Ini udah rusak tatanan berpolitik di Indonesia kita ini karena memang ya anggota DPR-nya yang berambisi, kemudian masyarakatnya juga melihat ini menjadi ajang kesempatan. Makanya begitu pemilu malah masyarakat yang pesta ria. Misalnya nih, ini misalnya contoh untuk anggota DPRD aja itu kalau hari ini 100.000 aja udah ketakutan dia ngasih. Karena apa? Ditimpa sama kawan. Kadang-kadang sama-sama satu partai dalam caleg itu juga mereka saling jegal. Yang nomor 1 kepingin jadi, nomor 10 kepingin jadi. Nah, di salah satu desa yang sama dan mereka nimpanya bukan tanggung. Bahkan ada yang berani langsung 200.000 aku siap bayar. Gitu-gitu dia. Makanya ajab kali lah sekarang bang. Kayak mana lah ini ya? Jadi kalau yang 100.000 itu udah mulai jantungan dia. Ini 100.000 pun 1 miliar kalau misalnya dia sebar 10.000 10.000 data lah kira-kira gitu. Udah 1 miliar itu. Nah, yang 100.000 udah jantungan ini. Karena apa? Tahun 2019 itu kita lihat sendiri 150.000 itu bos. 150.000 itu bagi-bagi di salah satu desa lah tempat kami sini ya gitu. Dia waduh yang luar biasa lagi, yang disiram muslim semua, yang nyiram lah orang-orang kafir pula. Aduh kacau kali. Yang nyiram dia orang kafir pula. Orang kafir nyiram ke orang muslim. Muslim semua satu desa itu bulat. Suara dia asli sama sekali. Ada 300 suara di kampung itu. Bulat. Gitu-gitu dia. Proses paham lah bang kan memang kayak gitu modelnya bang sekarang. Oke bang ya. Oke, makasih ya bang. Ya.